Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Suasana malam ini begitu hening dan mencekam, di mana suasana pekat malam menggelayut di seluruh penjuru kota. Langit malam yang biasanya dipenuhi bintang, kini tertutup awan gelap yang nampaknya menutupi segala cahaya dari bulan. Hari ini adalah hari ke-8 kematian kakakku. Dan kesedihan yang menyelimuti rumah kami seolah mengubah segala sesuatu menjadi lebih gelap dan menekan. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu yang bergetar di sudut ruangan. Selama 7 hari terakhir, rumah kami dipenuhi oleh tetangga dan sanak saudara yang datang memberikan ucapan bela sungkawa. Dan setiap malam diisi dengan bisik-bisik dan bisu yang seolah menjalar ke dalam dinding rumah. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, tetapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh yang membuat tubuhku merinding dan hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku memutuskan untuk mempercepat tidurku malam ini. Kegelapan malam yang mencekam membuat aku tidak nyaman. Dan sepertinya hanya dengan tidur aku bisa melupakan ketegangan ini. Namun saat aku melewati kamar kakakku, sebuah rasa panas tiba-tiba menyebar di seluruh tubuhku. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya, tetapi sensasi itu semakin meningkat, membuat aku semakin cepat menuju kamar tidurku. Setelah aku merebahkan diri di kasur, rasa kantuk mulai datang. Namun tiba-tiba handphoneku bergetar di sampingku. Aku mengangkat teleponku dan melihat layar. Ada sebuah pesan masuk tanpa nama pengirimnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku, dan aku memutuskan untuk membuka pesan tersebut. Isi pesan itu membuat darahku berdesir dan seluruh tubuhku bergetar. Dek, kakak minta tolong, lepaskan ikat kepala kakak. Terlupa waktu dimakamkan. Sekarang kakak ada di jendela kamar adik. Tolong ya, dek. Aku tertegun membaca pesan itu. Kakak? Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Bisikku pada diriku sendiri. Merasa seolah dunia di sekelilingku bergetar dan hancur seketika. Handphoneku terjatuh dari tanganku, dan aku langsung merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Dengan gemetar, aku berlari menuju jendela dan menarik gorden-gorden yang masih terbuka. Aku menutup semua jendela dengan panik, berusaha melindungi diriku dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah itu, aku berlari ke kasur dan membenamkan diriku di bawah selimut, berharap perlindungan ini akan menghalau semua kengerian malam ini. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin kencang tiba-tiba menghembus masuk ke dalam kamar tidurku, menerpa selimut yang menutupiku dengan kekuatan yang menakutkan. Angin itu seolah memiliki nyawa sendiri, berputar-putar di ruangan, dan menyebabkan segala sesuatu yang ringan menjadi terbang. Brak! Suara keras pintu jendela yang terhempas membuat aku melompat ketakutan. Aku berteriak sekuat tenaga. Kakak, tolong jangan ganggu aku. Pergilah dengan tenang. Aku mohon. Suara teriakan ini hanyalah suara lemah di tengah angin yang menggulung dan gemuruh yang mengisi kamar. Jendela kamarku terbuka lebar dan angin semakin kencang, menerpa segala sesuatu di dalam kamar.
Saat aku membuka mataku, aku melihat ke arah jendela yang terbuka. Sosok wanita berdiri di luar jendela. Wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Hanya nampak seperti bayangan gelap yang menyeramkan. Terlihat jelas bahwa sosok itu bukanlah sesuatu yang hidup. Pandangannya menembus ke dalam jiwaku, membuat aku merasa seolah seluruh dunia menghilang di sekelilingku. Dek, tolong. Aku merasakan kekuatan yang menguatkan rasa takutku. Teror dari sosok itu membuat aku berlari dengan sekuat tenaga dari kamarku, melawan ketakutan yang mencekam. Aku berlari keluar dari kamar tidurku dan seolah tidak sadar, aku telah keluar dari rumah, berdiri di halaman depan rumah yang gelap. Di hadapanku, sosok wanita yang sama masih berdiri, menghadapku dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Aku berteriak memanggil ibuku, tetapi suaraku tersendat dan tidak mampu keluar. Aku hanya bisa menggigil ketakutan, sementara sosok itu semakin mendekat. Setiap langkahnya menahan kegelapan malam dan menambah ketegangan yang ada di sekitar rumah kami. Kegelapan malam menyelimuti segala sesuatu di sekitar rumah. Dalam kegilaan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah sosok itu bukan hanya sekedar roh penasaran, tetapi sesuatu yang lebih jahat dan mengerikan. Setiap detik terasa seperti jam, dan aku berdiri di luar rumah tanpa perlindungan dari kehadiran yang menakutkan ini. Malam semakin larut, dan aku merasakan bahwa teror ini mungkin hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku mencari jawaban, berusaha memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa kakakku muncul dengan pesan yang menakutkan ini. Kegelapan malam seolah menyembunyikan segala sesuatu, dan hanya rasa takut yang membuat aku merasa kehilangan arah. Aku berdiri di halaman depan dengan gemetar. Mataku tetap terpaku pada sosok wanita yang masih berdiri di jendela. Setiap detik terasa menyesakkan, seolah ada sesuatu yang menekan jiwaku. Kegelapan malam semakin mendalam, dan angin yang masih kencang membisikkan suara-suara aneh yang sulit kuartikan. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa tetap di luar dalam keadaan ini. Aku harus mencari cara untuk melawan ketakutan dan menyelamatkan diri. Aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Aku membuka pintu depan dengan perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian sosok itu. Setiap langkahku terasa berat, dan suasana rumah terasa seperti dipenuhi oleh aura kegelapan yang menyelimuti semua ruang. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat suara, khawatir bahwa sosok itu mungkin mengikuti. Ketika aku memasuki rumah, aku merasakan aura yang semakin mencekam. Suasana di dalam rumah tidak jauh berbeda dengan di luar. Seolah-olah semua cahaya dan kehidupan telah ditelan oleh kegelapan. Aku berusaha menenangkan diriku dengan mengingat pesan yang diterima dan mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Aku ingat bahwa kakakku meminta agar ikat kepala yang terlupa dilepaskan. Aku mencari di sekitar rumah, mencoba menemukan ikat kepala itu. Setiap sudut rumah seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Dan aku merasa seperti ada mata-mata yang mengawasi setiap gerakanku. Ketegangan ini semakin membuat aku merasa tertekan dan kelelahan. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya aku menemukan sebuah kotak kecil di lemari pakaian kakakku. Kotak itu terlihat usang dan penuh debu, seolah sudah lama tak disentuh. Dengan tangan yang bergetar, aku membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa barang pribadi kakakku,
termasuk ikat kepala yang dimaksud dalam pesan. Aku mengambil ikat kepala itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang aneh tentangnya. Benda itu terasa dingin dan berat di tanganku. Ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat bahwa ada noda darah di ikat kepala tersebut. Ini menambah rasa takutku, dan aku merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dengan ikat kepala di tanganku, aku kembali ke jendela kamar tidurku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus dilakukan dengan benda ini. Tetapi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku membuka jendela dengan hati-hati dan meletakkan ikat kepala di luar jendela, berusaha mengikuti petunjuk dari pesan. Namun saat aku melakukannya, sosok wanita itu masih berdiri di sana, seolah tidak peduli dengan tindakanku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku pecahkan dan semakin panik. Dalam keputusasaanku, aku berteriak lagi, berharap sosok itu mungkin bisa mendengar dan pergi. Tiba-tiba, angin kencang berhenti sejenak. Dan malam terjadi sangat hening. Aku merasa ada perubahan dalam suasana, dan sosok wanita itu mulai bergerak. Dia melayang mendekat dengan perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang menuntunnya. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi, dan jantungku berdegup kencang. Saya di sini. Aku berbisik dengan suara serak, berharap agar sosok itu bisa mendengarnya. Sosok itu berhenti tepat di depan jendela dan mulai berbicara dengan suara yang jauh dari manusia, penuh dengan getaran dan penderitaan. Kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak di sini. Aku merasa terpecah antara ketakutan dan empati. Sosok itu seperti benar-benar terjebak. Dan rasa sakit yang dialaminya mungkin lebih dalam dari yang aku bayangkan. Aku memutuskan untuk mencoba membantu dengan cara lain. Mungkin ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk membantu kakakku menemukan kedamaian. Aku mulai mencari tahu lebih lanjut tentang ritual atau cara untuk mengusir roh yang terjebak. Aku menghubungi seorang dukun atau paranormal yang mungkin bisa membantuku memahami lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan. Kegelapan malam semakin dalam, tetapi aku merasa ada sedikit harapan di tengah kegelapan. Dukun yang aku temui menyarankan agar aku melakukan ritual untuk membantu roh kakakku mendapatkan kedamaian. Ritual ini melibatkan beberapa langkah dan doa khusus. Aku merasa ada dorongan kuat untuk melakukan ini, meskipun aku masih merasakan ketegangan yang mencekam. Aku mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Sebuah altar kecil dengan lilin, dupa, dan foto kakakku. Aku menyalakan lilin dan dupa, dan mulai membaca doa dengan suara rendah, mencoba meresapi setiap kata dan maknanya. Aku berharap ritual ini bisa membantu dan memberikan kedamaian bagi kakakku dan diriku sendiri. Ketika ritual berlangsung, aku merasakan suasana di sekitar rumah mulai berubah. Kegelapan malam nampaknya mulai memudar sedikit demi sedikit. Suara angin yang kencang mulai reda, dan rumah terasa lebih tenang. Sosok wanita itu masih ada di luar, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia bergerak. Aku terus membaca doa dan melakukan ritual dengan penuh konsentrasi. Aku merasakan kehadiran kakakku semakin dekat, dan aku berharap bahwa ini akan memberi penyelesaian bagi semua penderitaan yang terjadi. Ketika ritual hampir selesai, sosok wanita itu mulai bergerak perlahan, seolah-olah dia mendapatkan kedamaian yang dia cari. Dia menatapku dengan tatapan penuh harapan, dan akhirnya dia melayang menjauh dari jendela,
menuju ke kegelapan malam yang lebih dalam. Aku merasa sebuah beban berat terangkat dari bahuku, dan rumah terasa lebih ringan dan tenang. Kegelapan malam mulai memudar, dan aku merasa bahwa mungkin akhirnya ada kedamaian bagi kakakku dan diriku. Setelah sosok wanita itu akhirnya pergi, aku merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari bahuku. Namun ketakutan dan trauma dari pengalaman itu masih mengganggu pikiranku. Aku mencoba untuk beristirahat, tetapi setiap kali aku menutup mata, bayangan sosok itu muncul kembali dalam pikiranku. Malam yang panjang ini membuat aku merenung, mencari cara untuk mengatasi ketakutan yang menguasai diriku. Pagi hari tiba dengan cahaya yang lembut, dan aku merasa sedikit lebih baik setelah malam yang panjang. Aku memutuskan untuk merapikan barang-barang yang berserakan akibat ritual semalam. Saat aku membersihkan kamar, aku menemukan beberapa barang pribadi kakakku yang tersebar di sekitar rumah. Setiap barang itu membangkitkan kenangan indah dan sedih tentang dia. Dan aku menyadari betapa besar kehilangan ini. Aku merasa bahwa aku perlu melakukan sesuatu untuk menghormati memori kakakku. Aku memutuskan untuk mengunjungi makamnya dan memberikan penghormatan terakhir. Suasana di pemakaman sangat berbeda dari malam yang menakutkan itu. Tenang dan damai. Aku berdoa di makamnya dan meletakkan bunga segar sebagai tanda penghormatan. Selama kunjunganku ke makam, aku bertemu dengan beberapa orang yang mengenal kakakku. Mereka menceritakan tentang kehidupan kakakku dan bagaimana dia meninggalkan kesan yang mendalam pada banyak orang. Cerita-cerita ini memberi aku perspektif baru tentang kakakku dan membantu aku merasa lebih dekat dengannya meskipun dia sudah pergi. Aku mulai menghubungi teman-teman kakakku yang mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut atau cerita tentang dia. Beberapa teman kakakku berbagi kenangan-kenangan indah yang menghiburku dan memberikan aku perspektif baru tentang kepribadian dan kehidupan kakakku. Aku kembali memikirkan pesan misterius yang aku terima. Aku mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana pesan itu bisa sampai kepadaku, dan apakah ada kemungkinan bahwa itu bukan hanya hayalan semata. Aku mulai mencari tahu tentang teknologi dan metode yang mungkin digunakan untuk mengirim pesan tanpa nama. Aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang paranormal yang mungkin bisa memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut. Paranormal ini menjelaskan beberapa konsep tentang roh yang terjebak dan cara mereka berkomunikasi dengan dunia yang hidup. Penjelasan ini membantu aku memahami bahwa mungkin kakakku memang mencoba untuk berkomunikasi dengan cara yang dia bisa. Aku mulai meneliti mitologi dan cerita rakyat lokal yang mungkin bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. Aku menemukan beberapa cerita yang mirip dengan pengalamanku, yang melibatkan roh-roh yang terjebak dan cara-cara untuk membebaskan mereka. Penelitian ini memberi aku wawasan baru tentang bagaimana menghadapi situasi serupa di masa depan. Aku merasa perlu untuk memahami lebih dalam tentang ketakutan yang aku alami. Aku mulai membaca buku dan artikel tentang psikologi ketakutan dan bagaimana cara mengatasi trauma. Pengetahuan ini membantu aku memahami bagaimana ketakutan bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Aku menyadari bahwa aku perlu dukungan emosional untuk mengatasi trauma ini. Aku memutuskan untuk berbicara dengan seorang terapis atau konselor yang bisa membantuku mengatasi perasaan dan ketakutan yang masih ada. Sesi-sesi terapi ini membantu aku untuk mengungkapkan perasaan
dan mendapatkan perspektif baru tentang pengalaman tersebut. Meski aku merasa sedikit lebih baik, aku mulai mengalami mimpi buruk tentang kejadian malam itu. Mimpi-mimpiku penuh dengan bayangan dan suara-suara yang menakutkan. Aku mencoba untuk menghadapi mimpi-mimpi ini dengan cara yang sehat, termasuk teknik relaksasi dan latihan pernapasan. Aku memutuskan untuk menulis buku harian sebagai cara untuk mengungkapkan perasaanku dan merenungkan pengalaman yang telah aku lalui. Menulis membantu aku untuk memproses perasaan dan memberikan aku kesempatan untuk melihat kembali peristiwa dari sudut pandang yang lebih objektif. Setelah beberapa waktu, aku merasa perlu untuk kembali ke rutinitas sehari-hari untuk mengembalikan keseimbangan hidupku. Aku mulai kembali bekerja dan berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga. Meskipun ada rasa sakit yang tersisa, aku mencoba untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupku. Saat itu, aku mulai kembali ke rutinitas. Aku menemukan beberapa barang atau dokumen lama yang memberikan petunjuk baru tentang kakakku. Penemuan ini membuka babak baru dalam hidupku dan memberikan aku perspektif yang lebih dalam tentang kehidupan kakakku dan alasan di balik kejadian tersebut. Setelah menemukan petunjuk-petunjuk baru, aku mulai menghadapi keberanian yang lebih dalam tentang kakakku dan kejadian malam itu. Aku menyadari bahwa mungkin ada rahasia yang belum terungkap dan keputusan yang perlu diambil untuk melanjutkan hidup dengan penuh kesadaran. Aku mulai menyusun kembali hidupku dengan cara yang lebih berarti. Aku memutuskan untuk membuat perubahan positif dalam hidupku, termasuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pribadi. Aku berharap bahwa dengan membuat perubahan ini, aku bisa menemukan kedamaian dan kesenangan baru dalam hidup. Aku memutuskan untuk menghormati kenangan kakakku dengan cara yang positif, seperti melakukan kegiatan amal atau proyek yang berhubungan dengan kepentingannya. Ini membantu untuk merasakan hubungan yang lebih kuat dengan kakakku dan memberikan makna baru pada hidupku. Aku mulai menerima perubahan yang terjadi dalam hidupku dan memahami bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan. Aku belajar untuk menerima perasaan dan ketakutan, serta mengatasi tantangan dengan cara yang lebih bijaksana. Aku mulai mengatasi rasa bersalah yang muncul setelah kejadian tersebut. Aku belajar untuk memaafkan diri sendiri dan mengatasi perasaan bersalah yang mungkin mengganggu proses penyembuhan. Aku memahami bahwa semua orang membuat kesalahan dan penting untuk belajar dari pengalaman tersebut. Aku mulai melihat ke depan dengan harapan baru dan tekad untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Aku menetapkan tujuan dan rencana untuk masa depan, berfokus pada hal-hal yang positif dan memberikan dampak baik pada diriku sendiri dan orang lain. Aku terus berusaha mengatasi kenangan buruk dari malam itu dengan cara yang sehat. Aku menghindari hal-hal yang bisa memicu kembali ketakutan dan berfokus pada aktivitas yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Aku mulai menjalin hubungan yang lebih dalam dengan keluarga dan teman-teman, berusaha untuk membangun dukungan sosial yang kuat. Interaksi ini memberikan aku rasa aman dan dukungan emosional yang penting untuk proses penyembuhan. Aku memutuskan untuk berbagi pengalamanku dengan orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Aku menulis artikel atau memberikan ceramah tentang pengalaman dan proses penyembuhan, berharap bahwa cerita ini bisa membantu orang lain untuk menghadapi tantangan yang sama. Aku mencapai titik di mana aku bisa menerima apa yang telah terjadi dan menemukan keseimbangan dalam hidupku. Aku merasa lebih damai dan siap untuk menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih positif. Aku terus bekerja pada penyembuhan luka emosional
dan mental yang mungkin tersisa. Aku melakukan praktik perawatan diri dan teknik relaksasi untuk memastikan bahwa aku menjaga kesejahteraan secara menyeluruh. Aku menemukan tujuan baru dalam hidupku yang memberi aku rasa makna dan arah. Aku mengejar minat dan hasrat yang sebelumnya mungkin terabaikan, dan ini memberikan aku kepuasan dan kebahagiaan baru. Aku belajar untuk menghadapi ketidakpastian dengan cara yang lebih konstruksif. Aku mengembangkan strategi untuk mengatasi rasa tidak pasti dan menjaga sikap positif terhadap tantangan yang datang. Aku memastikan untuk terus menjaga kesehatan mentalku dengan rutin mengikuti terapi dan praktik perawatan diri. Aku menyadari kepentingan menjaga kesehatan mental dan emosional untuk hidup yang seimbang. Setelah perjalanan panjang melalui kegelapan dan ketakutan, aku akhirnya menemukan kedamaian dan keseimbangan meskipun aku tidak akan pernah melakukan pengalaman itu. Aku belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih kuat dan bijaksana. Aku menghargai setiap hari dan setiap momen, dan aku siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang penuh harapan dan cinta.